Kita mulai Pak Ustadz? Waalaikumsalam, siap Pak Oke, Dokter? baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta dan Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Ahad 6 April 2025, sekaligus masih di bulan Syawal. Karena itu kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Qiyamana qiyamakum, semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Mohon maaf lahir dan batin. Kajian Pogi Jaya pada sore hari ini akan mengambil tema tentang Aisyah radhiyallahu anhu yang difitnah berselingkuh dan ayat Al-Quran yang turun mengenai hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Azhar Khalid bin Syaf, MA, yang insya Allah Alhamdulillah ya sudah bersama kita pada sore hari ini, dan seluruh teman-teman anggota kajian Pogi Jaya yang telah hadir pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan agar para peserta kajian menonaktifkan audio selama kajian berlangsung, dan tentunya nanti ada sesi pertanyaan setelah Pak Ustadz menyampaikan materinya. Silakan pertanyaan boleh disampaikan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau diketik di kolom chat. Dan tentu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Kajian ini juga disiarkan live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya. Kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Mohon kita semua bisa like dan subscribe channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya dan juga memfollow Instagram Kajian Islam Pogi Jaya. Topik sore hari ini tentu sangat menarik ya, bagaimana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu pada saat menemani Rasulullah berperang di suatu peperangan, dan beliau qadarullah tertinggal dari pasukannya. Pada saat itu Sayyidina Aisyah ya radhiyallahu anhu tertinggal, dan kemudian akhirnya bertemu dengan sahabat Nabi ya, yaitu Safwan ya kalau tidak salah, dan kemudian beredarlah isu-isu yang merupakan ya tuduhan palsu sebenarnya terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anhu saat itu, yang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Tentunya kalau kita berkaca kepada situasi kita saat ini, ya kita hidup pada era VUCA, ya volatility, uncertainty, complexity, ambigu. Banyak berita-berita bohong, berita-berita hoax, fitnah, era post-truth, ya era post kebenaran. Justru yang tidak benar itu yang dipercaya oleh masyarakat. Sehingga banyak sekali nanti saya yakin pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Al-Ustadz Azhar Syaf yang akan menyampaikan pelajaran untuk kita semuanya. Silakan Pak Ustadz. Barakallahu fikum Pak Dokter Budi. Jazakallah khairan. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga Pak Dokter Budi dan teman-teman yang ada di Pogi Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Taklim Pagi Jaya yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 7 bulan Syawal 1446 Hijriyah. Masih suasana Idul Fitri. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa fi kulli am wa antum bi khairin. Semoga Allah Jalla wa Ala menerima seluruh amal saleh yang kita kerjakan, khususnya di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Jalla wa Ala masih memberikan kesempatan buat kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin. Allahumma sallimna ila Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah kami untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, jumpakanlah Ramadan tahun depan untuk kami, dan terimalah seluruh amal ibadah yang kami kerjakan di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriyah. Dan jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi saksi kebaikan buat kami, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi saksi keburukan dan kejelekan buat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, tema kita kali ini berkaitan tentang hadisul ibki. Hadis ibki ini atau hadisul ibki ini kisah dusta berkaitan dengan fitnahnya orang-orang munafik kepada ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Yang dimana orang-orang munafik melemparkan fitnah di masyarakat Madinah pada saat itu, bahwasanya ibunda Aisyah berselingkuh dengan sahabat yang mulia, yaitu Safwan bin Mu'attal. Nah, nanti kita akan ceritakan bagaimana fitnah ini bisa terjadi. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk mengambil pelajaran dari cerita tentang hadisul ifki ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, setelah gagal menyulut sentimen kesukuan di tengah para sahabat Rasulullah SAW, kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak lantas berputus asa. Mereka memanfaatkan kejadian lain atau insiden lain untuk menyebarkan racun di tengah kaum muslimin. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang membuat Nabi SAW sangat bersedih. 1 bulan full Nabi Muhammad SAW tidak bisa untuk memberikan kajian atau ceramah atau tausiah. Awan hitam ada di negeri Madinah atau di kota suci Madinah. Peristiwa ini terkenal dengan istilah hadisul ifki. Kisah dusta. Kisah ini bermula ketika istri Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan giliran menyertai Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Muraisi. Pada saat itu yang terpilih untuk menemani Nabi SAW di dalam peperangan Muraisi ini
adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, cerita ini sangat luar biasa menariknya. Dan ini menjadi hikmah yang sangat luar biasa. Artinya, sekelas Nabi Muhammad SAW, pemimpin kaum muslimin, pemimpin suatu negeri yang bimbingannya langsung dari Allah Jalla wa'ala, itu tidak aman dari yang namanya fitnah. Apalagi dengan kita. Siapa kita? Ustadz, kiai, alim, ulama, atau siapapun. Mau dia presiden, gubernur, wali kota, bupati, dokter, atau siapapun. Tidak aman dari yang namanya fitnah. Dan itu yang terjadi dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, orang-orang munafik menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang sangat keji, fitnah yang sangat membunuh, yaitu menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Subhanallah, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin juga ikut terhasut oleh fitnahnya kaum munafikin tersebut. Skandal ini menyebar di kota suci Madinah, sehingga kaum muslimin pada saat itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang mempercayai itu berita, dan ada juga yang tidak mempercayainya. Dan saat itulah wahyu ilahi, wahyu Allah Jalla wa'ala, subhanallah, ditunggu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada saat itu Nabi pun juga tidak bisa untuk memutuskan apakah istrinya tersebut dalam kondisi aman dari fitnah tersebut, atau dalam kondisi dia tersebut memang melakukan itu. Subhanallah. Singkat cerita, pada perjalanan menuju kota suci Madinah, sepulang dari peperangan Al-Muraisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah ajmain singgah di satu tempat untuk beristirahat. Saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha keluar dari haudaj. Haudaj itu kemah kecil yang ada di punguk onta. Terkadang orang mengistilahkan keranda, tapi tidak tepat ya. Haudaj itu kita katakan kemah kecil yang berada di punguk onta, itu biasanya bagi mereka yang perempuan yang ikut safar, itu beradanya di sekeduk itu. Namanya apa? Sekeduk. Semacam tandu yang berada di atas punguk onta atau punggungnya onta. Subhanallah. Yang dimana berhubung itu sekeduk ya, maka sifatnya itu ya ada penutupnya. Nah kemudian subhanallah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan hajat beliau. Diizinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah kembali di sekeduk beliau tadi itu, Ibunda Aisyah baru sadar bahwasannya beliau tersebut kehilangan kalungnya yang ia pinjam dari saudarinya. Itu kalung dia pinjam dari saudarinya, yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia merasa yakin tertinggalnya di tempat dia melakukan hajat tadi itu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah, ini jalur ceritanya ya. Merasa beliau tersebut bisa untuk mendatangi tempat tersebut secara cepat. Ibunda Aisyah tidak meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk keluar dari sekedupnya tadi itu. Subhanallah, beliau keluar dengan jalan cepat untuk mendatangi tempat tadi untuk mencari kalungnya tadi itu. Subhanallah, beliau mendapatkan kalungnya ada di situ, tapi yang menjadi masalah ketika Ibunda Aisyah
mendatangi kelompok kaum muslimin yang sedang beristirahat tadi, didapatkan Rasulullah dan para sahabat sudah meninggalkan itu tempat. Nah, seketika Aisyah pun langsung kembali ke tempat yang ia kunjungi tadi untuk mencari kalungan tersebut, hingga akhirnya ia pun mendapatkan kalungnya. Namun tatkala Aisyah kembali untuk berangkat bersama rombongan, ternyata rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat telah meninggalkan tempat tersebut. Para sahabat yang mengangkat keranda Ibunda Aisyah, subhanallah, kita paham, para sahabat itu tidak menyadari Ibunda Aisyah dipikir oleh para sahabat ada di sekeduk tersebut, ada di atas onta tersebut. Karena itu seperti apa kita katakan, kemah kecil. Ibunda Aisyah itu subhanallah tinggi semampai, tapi beliau very slim, sangat langsing sekali. Dan kita tahu Ibunda Aisyah pada saat itu masih kecil, masih belia. Kita tahu Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibunda Aisyah itu baru berumur 18 tahun. Baru berumur 18 tahun. Kemudian kejadian itu kita katakan umur beliau baru belasan. Dan tubuh beliau itu sangat slim sekali, sangat langsing sekali. Sehingga yang menuntun onta tersebut tidak sadar, nih di sekeduk itu ada manusia atau tidak. Sehingga mereka pun mengira dan menyangka Ibunda Aisyah ada di sekeduk tersebut. Nah, subhanallah. Dan pada akhirnya, ya, ketika Ibunda Aisyah kembali, didapatkan bahwasannya, ya, Rasulullah SAW tidak berada di tempat itu lagi. Subhanallah, ya, Ibunda Aisyah dalam kondisi yang termenung, beliau berharap para sahabat, termasuk tentunya Rasulullah SAW, akan kembali untuk apa? Untuk mencari beliau. Untuk mencari beliau. Dan benar saja, di antara para sahabat ridwanullah ajma'in, ya, ada seorang yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Subhanallah, beliau ini kebetulan tertinggal jauh dari pasukannya, karena ontanya itu lepas dari dirinya. Sehingga Safwan bin Mu'attal As-Sulami ini, ya, mencari ontanya tadi, kemudian dari jauh beliau melihat ada sesuatu seperti tumpukan kain warna hitam, yang dimana Safwan bin Mu'attal As-Sulami ini berpikirnya bahwasannya ada dari rombongan Rasulullah SAW yang tertinggal. Safwan adalah prajurit terakhir yang berjalan di belakang rombongan kaum muslimin. Subhanallah, ada juga yang mengatakan Safwan ini selain mencari ontanya tadi, beliau itu sering beristirahat. Sehingga tertidur, kemudian tertinggal dari rombongan. Safwan pun akhirnya ditugaskan di bagian belakang pasukan untuk memeriksa jika ada barang-barang yang tertinggal agar bisa diselamatkan. Subhanallah, didatangilah tumpukan hitam tadi. Betapa terkaget-kagetnya Safwan bin Mu'attal As-Sulami, ternyata yang dia lihat adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah pada saat tersebut, ya, dalam kondisi tertidur lelap. Naam. Dan pada saat itu Safwan dengan mengeraskan suaranya mengucapkan kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dia menggumam, ini ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar gumamannya atau suara daripada Safwan bin Mu'attal As-Sulami tersebut, Ibunda Aisyah terbangun dan segera menutupi wajah beliau dengan kainnya. Safwan pun bergegas mendekatkan ontanya kepada Ibunda Aisyah. Tanpa sepatah kata pun ucapan yang keluar dari Safwan. Dan Ibunda Aisyah pun juga tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi Safwan dengan isyaratnya menarik ontanya, kemudian menurunkan ontanya tersebut, seakan-akan mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk naik di atas ontanya.
Ibunda Aisyah paham apa yang diinginkan oleh Safwan bin Mu'attal al-Sulami. Kemudian Ibunda Aisyah menaiki ontanya Safwan bin Mu'attal tersebut. Subhanallah. Nah, kemudian Safwan pun menuntun. Tidak sebagaimana tuduhannya dan fitnahnya kaum munafikin yang menganggap bahwasannya Safwan bin Mu'attal as-Sulami ya bersama Ibunda Aisyah di atas onta tadi. Safwan bin Mu'attal berjalan kaki menuntun onta tersebut. Dalam perjalanan dari tempat beristirahatnya para Rasul dan para sahabat sampai ke kota suci Madinah, tidak sepatah kata pun yang keluar di antara mereka. Safwan menuntun onta tersebut sambil berjalan kaki dan Ibunda Aisyah berada di atas punggung onta. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, cerita ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Nuh, ya, ayat atau surah yang ke-24, surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 11 sampai ayat 20. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, ketika Safwan bin Mu'attal menuntun onta tersebut masuk ke kota suci Madinah, disinilah awal fitnah yang sangat luar biasa. Kaum munafik pun menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menyebarkan fitnah. Mereka menyebarkan skandal yang sama sekali tidak layak untuk disematkan kepada Ibunda Aisyah yang suci. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin, sangat bersemangat untuk membumbui pembicaraan tersebut dan cerita tersebut dengan kedustaan dan kebohongan yang sangat luar biasa. Dan dia tersebutlah yang menjadi pemimpin untuk menyebarkan fitnah ini kepada orang-orang yang bermukim di kota suci Madinah. Subhanallah, setibanya rombongan di kota suci Madinah, hadisul ifki, berita dusta ini yang dibuat oleh orang-orang munafik pun semakin tersebar. Awalnya ketika sampai di Madinah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak menyadarinya ada fitnah yang seperti ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui tentang penggunjingan ya atas dirinya tersebut. Subhanallah. Itu yang diceritakan di dalam hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab sahih beliau, hadis yang lumayan panjang pada nomor hadis 4750. Nah, diceritakan bahwasanya Ibunda Aisyah ketika sampai ke kota suci Madinah, Ibunda Aisyah dalam kondisi sakit, tidak mendengar cerita apapun yang terjadi di kota suci Madinah. Kata Ibunda Aisyah, sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Ibunda Aisyah, aku menderita sakit di kota suci Madinah setelah perjalanan di dalam peperangan Al-Muraisi. Sementara orang-orang terus membicarakan berita bohong yang diucapkan oleh para penyebar berita dusta. Saat itu aku sama sekali belum menyadari adanya berita besar tentang diriku tersebut. Namun aku sudah curiga akan adanya sesuatu yang terjadi. Kenapa Ibunda Aisyah itu menyadari perubahan sikap Rasulullah SAW? Kata Ibunda Aisyah, kala itu Rasulullah hanya membesuk dan menjengukku saat aku sakit. Dan aku kehilangan kelembutan yang biasa aku dapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW ketika aku sedang sakit. Rasulullah SAW masuk menemuiku, memberikan salam kepadaku, bertanya singkat saja. Kaifa tajuduki? Bagaimana keadaan kamu? Lantas beliau pun meninggalkan aku. Tidak seperti itu sikap Nabi kepadaku pada saat aku sakit. Subhanallah. Rasulullah manusia.
ketika mendengar cerita itu, ada rasa yang tidak enak di hati dan pikiran ini. Subhanallah. Ini yang membuat aku, kata Ibunda Aisyah, gelisah. Ada apa? Kok Rasulullah berubah sikap kepadaku? Namun ketika itu aku belum menyadari adanya berita buruk yang sedang dibicarakan orang-orang munafikin tersebut. Saat aku merasa tubuhku sudah pulih, sudah mulai agak baikan, aku pun keluar rumah bersama Ummu Mistah. Ya, Ummu Mistah ini, subhanallah, adalah sepupu atau misanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada juga yang mengatakan Ummu Mistah ini adalah saudara daripada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya anti atau tantenya Ibunda Aisyah. Subhanallah, Ibunda Aisyah ditemani oleh Ummu Mistah menuju Al-Manasi. Al-Manasi ini tempat ya seperti untuk qada'ul hajat, seperti hammam, restroom. Subhanallah, kami biasa ya tidak keluar ke sana kecuali di malam hari. Kami biasa keluar ke sana sebelum kami membuat tempat buang hajat di dekat rumah kami. Setelah selesai dari urusan kami, aku dan Ummu Mistah kembali menuju rumahku. Tiba-tiba Ummu Mistah, tanteku ini, bibiku ini tersandung kainnya. Terjatuh beliau. Sambil mengucapkan kata-kata yang buruk dan jelek buat anaknya sendiri. Anaknya namanya Mistah bin Usathah. Kata dia, Wail Mistah. Celakalah Mistah. Subhanallah. Celaka untuk Mistah. Sambil mengutuk dan melaknati Mistah bin Usathah. Aku terkaget kenapa bibiku sampai seperti itu mengucapkan kata-kata yang tidak bagus buat anaknya. Aku pun, kata Ibunda Aisyah, menenangkan tanteku dan bibiku. Subhanallah, kata Ibunda Aisyah, ya tante, ya bibi, alangkah buruknya apa yang kamu ucapkan tadi. Bagaimana mungkin kamu mencela seseorang laki-laki yang pernah ikut perang Badar? Subhanallah. Mistah bin Utsasah ini seseorang yang apa? Ikut perang Badar. Dan kita tahu, kita mengerti, 319 sahabat Nabi yang ikut perang Badar, jaminan surga. Mereka itu adalah orang-orang yang dipastikan masuk surga dan diampuni dosa-dosanya. Tapi subhanallah, sekelas Mistah bin Utsasah terfitnah dengan bualan dan fitnahnya kaum munafikin ini. Luar biasa. Di mana kita ketika hidup itu. Makanya benar kata Pak Dr. Budi tadi, di zaman sekarang ini, orang sangat gampang sekali untuk menerima fitnah tersebut. Jangankan kita yang awam, kita yang kadang dianggap ustadz, kiai, alim, mudah terpengaruh. Ya, dan itu terjadi dengan siapa? Mistah bin Utsasah tadi. Seseorang yang punya jaminan surga, seseorang yang jelas sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya Ibunda Aisyah menegur tantenya tadi, tante jangan begitu dong. Anakmu itu kan ahlul jannah, seseorang yang dipastikan diampuni dosa-dosanya karena dia itu adalah orang yang ikut perang Badar. Kemudian Ummu Mistah ini berkata, ya Aisyah, ya, apakah kamu tidak mendengar apa yang diucapkan anakku tersebut tentang dirimu? Allahu Akbar. Bibinya Aisyah ini membela Aisyah karena tahu Aisyah bagaimana kedudukannya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi tentang diri kamu tersebut. Allahu Akbar. Aku pun mulai bertanya, ya tante, ya bibi, apa yang telah diucapkannya? Apa yang telah dia ucapkan tentang diriku? Subhanallah. Inilah pentingnya kita katakan. Allahu Akbar. Ketika kita ingin membicarakan sesuatu, kalau kita paham bahwasannya orang itu tidak bisa menjaga rahasia, jangan kita ceritakan. Ummu Mistah tidak kuat tentang kelakuan anaknya yang menceritakan aibnya Ibunda Aisyah atau fitnahan ini. Ummu Mistah pun menceritakan kepadaku apa yang diceritakan oleh orang-orang yang berada di kota suci Madinah.
menceritakan kepadaku skandal yang telah disebarkan oleh para pembawa berita bohong. Berita ini semakin memperburuk rasa sakit yang sudah aku rasakan, kata Ibunda Aisyah. Ini yang membuat Rasulullah SAW telah berubah sikap kepadaku. Ini baru aku sadari setelah hampir 1 bulan. Aku sakit. Tidak biasanya Rasulullah SAW bersikap seperti itu. Perubahan yang begitu luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah masuk menemuiku, lalu memberikan salam dan berkata kepadaku, Kaifa tajiduki? Bagaimana keadaanmu? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku? Aisyah langsung berkata seperti itu. Karena tidak kuat. Subhanallah. Rasulullah, seorang suami, dia dalam kondisi, apakah istrinya seperti itu ataukah tidak? Dalam pikiran Rasul dan hati Rasulullah, Aisyah tidak mungkin melakukan itu. Tapi pengaruh itu, subhanallah, membuat Rasulullah SAW berubah sikap kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga membuat Ibunda Aisyah itu tidak kuat. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menginap di rumah ayah bundaku. Rasulullah SAW dengan sangat bijaksananya mengizinkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan diantarkan Ibunda Aisyah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku pun pergi ke rumah orang tuaku. Sesampai di sana aku pun bertanya kepada ibuku. Ya wahai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang itu tentang diriku? Subhanallah. Kita lihat kekuatan seorang ibu kepada putrinya. Bagaimana seorang ibu itu membela yang sangat luar biasa kepada putrinya. Apa jawab daripada Ummu Aisyah, ya, ibu daripada Aisyah radhiyallahu anha? Wahai putriku, tenanglah. Demi Allah, seorang wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki yang dicintainya, serta memiliki para madu, pasti akan sering dibicarakan oleh orang-orang. Allahu Akbar. Kamu orang baik, wahai putriku. Kamu tinggal dengan seseorang yang dicintai oleh Allahu Jalla wa'ala. Sudahlah. Jangan dengarkan cerita orang-orang tersebut. Ibunda Aisyah kemudian menguatkan lagi ucapannya. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Apakah benar orang-orang tengah membincangkan masalah skandalku dengan Mistah? Ya, dengan siapa? Dengan Safwan bin Mu'attal. Apakah benar mereka itu menuduh aku berzina dengan Safwan bin Mu'attal tersebut? Subhanallah. Ibunya dari Ibunda Aisyah atau istrinya Abu Bakar As-Siddiq tidak menjawab sepatah kata. Dia mengatakan, anakku, tenang kamu. Istirahat di rumah ini. Subhanallah. Dia mengatakan, Umi, bagaimana aku bisa istirahat? Sedangkan pikiranku memikirkan tentang cerita-cerita fitnahan manusia-manusia itu. Kata Ibunda Aisyah, sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku tidak dapat untuk memejamkan mataku. Karena air mataku terus mengalir hingga pagi hari. Subhanallah. Rasulullah SAW kemudian datang menjenguk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada hari itu, Rasulullah SAW hanya terdiam. Sebab beliau tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atas diriku. Bahkan kala itu beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum guna meminta pendapat mereka perihal rencana beliau untuk berpisah denganku. Allahu Akbar. Itu sempat terpikir oleh Nabi SAW ingin berpisah dengan siapa? Dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Usamah pasang badan buat Ibunda Aisyah. Memberikan isyarat kepada beliau tentang apa yang diketahui oleh beliau. Berupa kesucian keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang beliau ketahui tentang ya ibunda-ibunda kita pada
ya, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu atau anhuma, beliau mengatakan begini, ahlaka wa la na'lam illa khairan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami tidaklah mengenal istri antum ya Rasulullah kecuali sebagai wanita yang baik, wanita yang suci. Ibunda Aisyah tidak seperti itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib dimintain pendapatnya. Bagaimana menurut engkau, wahai Ali bin Abi Thalib? Subhanallah. Ali bin Abi Thalib menjawab seperti ini. Ya Rasulullah, lam yudayyikillahu alaika wan nisa'u siwaha kathirun. Wasalil jariyata tasdukka. Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan dirimu. Ingatlah bahwa masih banyak wanita selain dirinya Aisyah. Tapi kalau engkau ingin kepastian, tanyakan kepada hamba sahaya dari ibunda Aisyah tersebut. Agar antum mendapatkan jawaban yang lebih meyakinkan. Subhanallah, ibunda Aisyah itu punya hamba sahaya. Namanya Barirah. Atas usulan Ali bin Abi Thalib tadi, Ali tidak menuduh ibunda Aisyah melakukan itu sama sekali. Cuma bahasanya Ali bin Abi Thalib tersebut memang memojokkan ibunda Aisyah. Ibarat kata, ya Rasulullah, perempuan tidak hanya sekadar ibunda Aisyah. Tapi aku tidak berani untuk menghukumi ibunda Aisyah. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, kalau antum ingin tahu jawabannya ya Rasulullah, siapa ibunda Aisyah sebenarnya? Tanyakanlah budaknya yang bernama Barirah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Barirah tersebut. Hal ra'aiti min syai'in yuribuki? Wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang mencurigakan pada diri ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Barirah pun menjawab. Subhanallah, pembelaan yang sangat luar biasa kepada ibunda Aisyah. Walladzi ba'asaka bil haqq. Demi Allah, demi zat yang mengutus engkau ya Rasulullah dengan kebenaran. Ma ra'aitu 'alaiha amran qat atmiduhu ghaira annaha jariyatun hadisatu sinni tanamu an ajini ahliha fata'ti dajinu fata'kuluhu. Demi Allah aku bersumpah, aku tidak pernah melihat apapun yang aku mencelanya kecuali ibunda Aisyah itu adalah seorang wanita yang masih sangat belia, sangat polos, sampai-sampai mungkin saja ia tertidur saat membuat adonan, hingga adonannya dimakan oleh hewan yang masuk ke rumahnya. Subhanallah, setelah musyawarah itu, Rasulullah kemudian naik ke atas mimbarnya, mengumpulkan para sahabatnya di Masjid An-Nabawi. Kemudian beliau bersabda seperti ini. Ya ma'syaral muslimin, man ya'ziruni min rajulin qad balagani anhu adahu fi ahli. Wahai kaum muslimin, siapa orang yang dapat menolongku dari orang yang aku dengar telah menyakiti istriku? Maksudnya siapa? Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. La'natullah alaih. Gembongnya kaum munafiqin. Subhanallah. Siapa di antara kalian yang dapat membantuku dan menolongku dari orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, dikarenakan dia telah menyakiti istriku. Ucapan Barirah tadi menguatkan Nabi. Ibunda Aisyah tidak seperti itu. Hingga beliau memberanikan diri untuk berbicara kepada para sahabat seperti ini. Kata Rasulullah melanjutkan, Wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i. Demi Allah, aku tidak mengenal istriku kecuali sebagai seorang wanita baik-baik. Dan lelaki yang mereka gunjingkan pun, yaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami, aku kenal sebagai laki-laki yang baik. Subhanallah, tidaklah dia pernah menemui istriku melainkan selalu bersamaku. Allahu Akbar. Mendengar sabda Rasulullah SAW tadi, sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, kemudian mengatakan, ya Rasulullah,
Ana ya Rasulullah, a'ziruka. Fa in kana minal ausi darabtu unuqahu. Wa in kana min ikhwanina minal khajraj. Amartana fa fa'alna amraka. Kata sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, wahai Rasulullah, aku yang akan menuntaskan urusan ini untukmu. Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, aku langsung memegal batang lehernya. Memegal lehernya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun seandainya dari saudara kami dari suku Khadrat, maka silahkan berikan perintah antum ya Rasulullah, agar kami bisa melaksanakan apapun yang engkau perintahkan. Di sisi lain, Sa'ad bin Ubadah yang ada di situ dari suku Hadrat tidak setuju dengan sikap Sa'ad bin Mu'az. Sehingga ia pun berkata, "Kadzabta la amrallahi la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlihi walau kana min rahtika ma ahbabta ayyuqtala." Kata sahabat yang mulia Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Demi Allah, apa yang engkau ucapkan itu tidak benar. Wahai Sa'ad, kamu tidak akan mampu membunuhnya. Subhanallah. Dan tidak akan dapat membunuhnya. Seandainya dia berasal dari suku Aus, kamu tentu tidak akan mampu ia bunuh." Kenapa Sa'ad bin Ubadah mengatakan ini kepada Sa'ad bin Mu'az dengan ungkapan seperti itu? Dikarenakan Sa'ad bin Ubadah dan Abdullah bin Ubay bin Salul sama-sama dari suku Hajraj. Naam. Dan subhanallah, dulu kesukuan itu sangat kuat sekali. Sehingga sempat terjadi pembelaan dari Sa'ad bin Ubadah. Karena terbawa rasa apa? Asobiyah. Atau fanatisme golongan atau kesukuan. Beliau dan Abdullah bin Salul merupakan dua tokoh Hajrat. Naam, dari suku Hajrat. Tapi kemudian Usaid bin Hudayr, sepupu Sa'ad bin Mu'az pun mengatakan, sambil berdiri, "Kadzabta la amrallah lanaqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin." Justru kamu yang salah. Demi Allah, kami akan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Meskipun dari suku Aus sekalipun, dari sukumu. Sesungguhnya kamu telah menjadi seorang munafik. Karena telah membela orang-orang munafik. Maka suasana pertemuan menjadi semakin memanas. Antara dua suku, Aus dan Khadrat. Bahkan hampir saja bentrokan bersenjata terjadi di antara mereka. Sementara Rasulullah masih berdiri atas mimbarnya. Namun perselisihan ini ya bisa terhenti setelah Rasulullah SAW melerai mereka dan meredam perselisihan di antara kedua kubu. Kemudian Ibunda Aisyah terus menangis ketika sampai Rasulullah berjumpa dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, air mataku terus berlinang dan aku tidak bisa tidur karena tentang masalah ini. Kedua orang tua pun mengunjungiku, memberikan semangat untukku. Tapi subhanallah, tidak merasa kuat aku untuk hal yang demikian." Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah datang lalu duduk di sampingku. Padahal beliau tidak pernah lagi duduk di dekatku. Hampir 1 bulan. Sejak berita bohong itu tersiar. Dan sudah 1 bulan lamanya peristiwa itu berlangsung. Sedangkan wahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpaku tersebut. Rasulullah membaca syahadat ketika duduk bersamaku. Kemudian bersabda, "Amma ba'd ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kadza wa kadza. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah wa in kuntil manti bidzanbin fastaghfirillah wa tu'bi ilaihi." Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang dirimu. Jika memang engkau tidak bersalah, pasti Allah Jalla wa'ala akan menjelaskan hal itu. Namun jika engkau memang telah melakukan dosa itu, maka minta ampunlah kepada Allah Jalla wa'ala dan bertaubatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Fa innal abda idza atarafa bidzanbihi
summa taba ilallah, taballahu alaihi. Karena seorang hamba bila dia mengakui telah berbuat dosa, lalu bertaubat, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan menerima taubatnya. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan hal itu kepada Ibunda Aisyah, aku pun membersihkan air mataku agar tidak tampak tersisa tetesan mataku tersebut. Lalu aku pun berkata kepada ayahku, Abu Bakar As-Siddiq, wahai ayahku, bela diriku terkait apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang diriku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sambil meneteskan air mata berkata, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulullah. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Lalu aku berkata kepada ibuku, wahai ummi, belalah aku terkait apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Subhanallah, ibuku juga berkata yang sama. Nah, aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Maka aku pun, ya, tatkala itu, subhanallah, aku pada saat itu posisiku masih belia, masih muda sekali. Subhanallah. Aku yang tatkala itu adalah seorang wanita yang masih muda belia dan belum banyak membaca Al-Quran pun berkata, Inni wallahi laqad alimtu, laqad sami'tum hadal hadis. Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang-orang itu. Hingga semua itu telah memasuki hati kalian. Hingga kalian mempercayainya. Ini perkataan yang sangat penting. Ibunda Aisyah berkata kepada ayah bundanya, wallahi demi Allah, jika sekiranya aku berkata, aku tidak melakukan itu. Aku tidak pernah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kalian tidak bakalan percaya kepadaku. Tapi kalau aku mengatakan, ya benar, aku berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Itu jawaban yang kalian inginkan. Bukankah begitu? Subhanallah. Abu Bakar dan istrinya meneteskan air mata sekencang-kencangnya. Melihat putrinya berkata seperti itu. Wallahi, wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiquni bidzalika. Allah sangat maha mengetahui. Aku ini tidak melakukan itu. Tapi kalian semua tidak percaya kepadaku. Wala in taraktu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun la tusaddiquni. Tapi seandainya aku mengatakan bahwasanya aku melakukan itu dan Allah sangat maha mengetahui aku tidak melakukan itu. Itulah yang kalian inginkan. Subhanallah, wallahi ma ajidu lakum masalan illa qaula Abi Yusuf. Aku demi Allah tidak mendapatkan satu ungkapan kecuali apa yang diungkapkan oleh Yusuf alaihissalam. Atau abahnya Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub mengatakan, fasabrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar itu adalah kebaikan. Subhanallah. Ya, sabar itu adalah kebaikan. Dan orang yang bersabar tersebut adalah orang yang baik. Dan Allah sajalah yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kalian ucapkan tersebut. Setelah itu aku pergi menuju tempat tidurku. Dan Allah Jalla wa'ala mengetahui hari itu bahwa aku memang benar-benar tidak bersalah. Dan aku yakin Allah Jalla wa'ala akan membebaskan aku dari tuduhan dan fitnah itu. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka kalau Allah Jalla wa'ala sampai akan menurunkan wahyu hanya demi memberikan kejelasan tentang skandal yang menimpaku. Sungguh tidak pantas menurutku bila wahyu turun lalu dibaca orang hanya karena menceritakan masalah pribadiku ini. Diriku terlalu rendah untuk dibicarakan oleh Allah Jalla wa'ala secara langsung. Ketika itu aku hanya berharap Rasulullah SAW mendapatkan wahyu lewat mimpi terkait pernyataan ketidakbersalahan diriku. Dan demi Allah, belum sempat Rasulullah beranjak dari tempat duduknya. Dan beliau belum sempat seorang pun dari keluarganya keluar. Melainkan telah turun wahyu kepada beliau. Beliau telah menerima wahyu tersebut. Sebagaimana beliau membiasakan menerimanya dalam keadaan yang sangat berat. Dengan bercucuran keringat seperti butiran mutiara.
Padahal hari itu adalah musim dingin. Ini karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu tampak muka beliau berseri-seri. Kelihatan betul di wajah beliau bahagia. Beliau pun tertawa sambil lepas. Tertawanya itu tertawa lepas. Kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepadaku, Ya Aisyah, Ammallahu Azza wa Jalla faqad barra'aki. Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa Allah Jalla wa Ala telah menyatakan diri kamu tersebut tidak bersalah. Ibuku lalu berkata kepadaku, Nak, bangkitlah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Maksudnya temuilah Rasulullah SAW. Aku pun berkata, La wallahi, la akumu ilaihi, wa la ahmadu illallah azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak akan berdiri untuk menemuinya. Aku hanya memuji Allah Jalla wa Ala terkait hal ini. Allahu Akbar. Ibunda Aisyah itu pingin Rasulullah yang datang untuk menghampiri beliau. Subhanallah. Allahu Akbar. Di sini pentingnya kepercayaan ya. Sebagai pasangan suami istri. Subhanallah. Dia ingin Rasulullah SAW yang menyampaikan itu kepada beliau. Sampai terucaplah kata-kata tadi. Enggak ibu, enggak umi. Aku tidak mau berdiri, tidak mau beranjak, dan tidak mau untuk menemuinya. Yang aku puji hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun menurunkan ayat yang menjelaskan terlepasnya diriku dari segala tuduhan. Itu dalam surah An-Nur. Subhanallah. Ya, surah yang ke-24 ayat 11 sampai ayat 20. Ya, lumayan panjang di sini. Subhanallah. Intinya di situ disebutkan innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. La tahsabuhu syarran lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian sendiri, yaitu munafikin. Janganlah kalian kira bahwa berita itu buruk bagi kalian. Bahkan ini adalah baik bagi kalian. Tiap orang-orang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan. Allahu Akbar. Nah kemudian ya, singkat cerita dari ayat tersebut menjelaskan ketika turun ayat-ayat ini, ayahku berkata kepada Mistah bin Usasah, salah seorang kerabatku yang dinafkahi oleh ayahku. Subhanallah, Mistah bin Usasah inilah termasuk yang terfitnah untuk menuduh dan memfitnah ibunda Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Seketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghentikan bantuannya. Menurut saya, sikap Abu Bakar itu sikap manusiawi banget. Subhanallah, keluarga kita diganggu. Apalagi ini berkaitan dengan putri kita. Kita bantu dia. Ini keponakan, kita bantu. Kita santuni. Mistah bin Usasah itu keponakannya Abu Bakar As-Siddiq. Disantuni. Bukannya membela keluarganya, membela putrinya yaitu ibunda Aisyah, malah termasuk barisan depan untuk ya termakan fitnah atau memfitnah ibunda Aisyah tadi. Sangat wajar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menghentikan bantuan kepada Mistah bin Usasah tadi itu. Subhanallah. Ya. Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wallahi la unfik ala Mistah syai'an abadan ba'dalladzi qala li Aisyah ma. Demi Allah, aku tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah untuk selama-lamanya karena dia telah ikut menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ditegur oleh Allah Jalla wa Ala. Dan itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai suami. Ya, subhanallah. Begitu kuatnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, jangan engkau hentikan bantuanmu kepada Mistah. Terus engkau bantu dia. Turunlah firman Allah Jalla wa Ala surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian
bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin, atau bersumpah untuk tidak mau lagi membantu orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang bersalah tadi dan berlapang dada untuk memaafkannya. Apakah kalian tidak ingin bahwasanya Allah Jalla wa'ala mengampuni kalian? Dan Allah Jalla wa'ala adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ayah daripada Ibunda Aisyah, berkata, Bala wallahi inni uhibbu ayaghfirallahu li. Tentunya demi Allah, sesungguhnya aku lebih suka bila Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosaku. Maka ayahku pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah sebagaimana sebelumnya, dan beliau berkata, aku tidak akan menghentikan nafkah kepadanya untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Nah, ini berkaitan tentang masalah hadisul ifk. Dari cerita ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, ikhwan wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ada cerita yang sangat menarik dari seorang sahabat yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ketika terhembusnya fitnah tentang perselingkuhan Ibunda Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, Ummu Ayyub, istri daripada Abu Ayyub, ya, subhanallah, yaitu Zaid bin Khalid. Nah, atau Khalid bin Zaid radhiyallahu an, itu bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, sekarang ini di kota suci Madinah ini terjadi awan hitam yang sangat luar biasa. Tentu engkau telah mengetahuinya. Ada gosip besar tentang adanya perselingkuhan Ibunda Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Apa sikap antum, wahai suamiku, jika antum mendapatkan cerita itu? Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Khalid bin Zaid radhiyallahu an, kata Abu Ayyub, wahai istriku, demi Allah, jika sekiranya aku Safwan bin Mu'attal As-Sulami, aku tidak akan berzina dengan Ibunda Aisyah. Tidak bakalan melakukan itu. Dan aku sangat paham dan aku sangat mengerti Safwan bin Mu'attal. Dia lebih bertakwa daripada aku. Dia lebih soleh daripada aku. Dia lebih baik daripada aku. Dan aku yakin, seyakin-yakinnya, Safwan bin Mu'attal As-Sulami tidak melakukan itu. Tapi aku ingin bertanya balik kepada engkau, wahai istriku, wahai Ummu Ayyub. Bagaimana sikap engkau ketika mendengar cerita itu? Kata Ummu Ayyub radhiyallahu anha, wallahi demi Allah, jika aku Ibunda Aisyah, aku tidak bakalan melakukan itu. Ya, dan aku sangat paham, sangat mengerti, Ibunda Aisyah adalah seorang hamba yang sangat bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dia lebih bertakwa daripada aku, dia lebih solehah daripada aku, dia lebih baik daripada aku, dan aku yakin, seyakin-yakinnya, Ibunda Aisyah tidak bakalan melakukan hal itu. Subhanallah. Ini pembicaraan keluarga yang sangat betul-betul hati-hati dalam mensikapi sesuatu. Husnudzan lebih diutamakan. Dan subhanallah, sikap seperti inilah yang seharusnya kita lakukan. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, dari cerita ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Yang pertama adalah bahwasannya dari apa yang kita sudah sampaikan tadi, pelajaran yang sangat penting yang kita bisa dapatkan, kewajiban untuk mengundi di antara beberapa istri ketika hendak mengajak pergi atau safar sebagian di antara mereka, jika memang dia memiliki istri lebih daripada satu. Dan ini menjadi dalil dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Dan ini menjadi dalil dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga mayoritas ulama.
tentang bolehnya mengundi untuk pembagian giliran dari istri-istri yang ada. Bahkan tidak boleh suami yang beristri lebih dari satu cuma sekedar memilih satu pasangannya saja tanpa melalui pengundian. Yang kedua dari cerita ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, bolehnya seorang suami berpergian dengan istrinya, mengajak istrinya safar, bahkan dalam satu peperangan sekalipun. Kaum perempuan ya boleh untuk ikut serta dengan suaminya ketika melakukan perjalanan. Artinya begini, bapak-bapak, jika bapak-bapak ditugaskan dengan satu tugas, misalnya pekerjaan ya, dinas, maka dianjurkan bapak untuk membawa istri bapak. Dan itu lebih aman buat bapak ketika bertugas di luar kota atau di luar negeri untuk menjaga kehormatan kita. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, yang ketiga, ilmu yang bisa kita dapatkan, bolehnya bagi kaum perempuan keluar untuk memenuhi kebutuhannya tanpa izin suaminya. Ya, apalagi sesuatu hal yang sangat dikecualikan, ya. Kecuali sesuatu yang sangat dikecualikan. Seperti misalnya dia keluar rumah ingin beli sesuatu tanpa harus izin dengan suaminya. Seperti misalnya beli kebutuhan dapur ya, atau kebutuhan yang lainnya, tidak mengapa yang demikian. Tidak harus dia tersebut menelepon suaminya terlebih dahulu, baru dia keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan dirinya misalnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah tadi, tanpa izin Rasulullah SAW, dia keluar ingin mengambil kalungnya lagi. Ternyata qadar Allah terjadi apa yang terjadi. Nah, tentang cerita ini bukan berarti perempuan itu terlarang untuk keluar dari rumahnya untuk membeli sesuatu, misalnya untuk kebutuhan hajatnya atau keperluan anak-anaknya. Ya, kalau misalnya bisa izin dengan suaminya, tentu itu afdal. Tapi terkadang suami tidak bisa dihubungi. Teleponnya off. Atau mungkin tidak terangkat teleponnya. Padahal keperluan untuk mencukupi kebutuhan dirinya sangatlah diperlukan. Maka pada saat itu tidak mengapa yang demikian. Dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya tersebut untuk keperluan dirinya atau mencukupi kebutuhan dirinya atau kebutuhan anak keturunannya. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, menolong orang yang butuh pertolongan, membantu orang yang terpisah dari rombongannya, menyelamatkan orang-orang hilang dan memuliakan orang-orang punya kedudukan. Subhanallah, ini sangat dianjurkan. Seperti misalnya kita waktu hajian atau mungkin umrah, kita ketemu nenek-nenek kadang. Dia tidak tahu rombongannya ada di mana. Kita lihat name tag-nya, ternyata dia tinggal di hotel ini. Kita antarkan dia ke hotelnya atau ke rombongannya lagi. Subhanallah. Itu pahala besar. Pahala yang sangat luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian selanjutnya, mendahulukan orang lain daripada dirinya, itu pun juga pahalanya besar. Sebagaimana dilakukan oleh Safwan bin Mu'attal. Itu ontanya dia. Tapi dia tersebut mendahulukan Ibunda Aisyah untuk berada di ontanya. Kemudian onta tersebut dia giring. Ya. Subhanallah, dia tuntun. Ya. Subhanallah. Artinya, kita berusaha untuk masalah dunia ini, kita berusaha untuk mendahulukan orang lain. Mendahulukan apa? Orang lain. Apalagi orang lain itu lebih tua daripada kita. Pak dokter duluan lah yang minum. Pak dokter dulu yang makan. Ustadz, saya nanti belakangan gampang. Nah, itu sikap yang lebih baik dan itu lebih istimewa mendulukan orang lain. Itu yang disebut dengan al-ithar. Kalau berkaitan dengan dunia, kita lebih mendahulukan orang lain. Tapi kalau berkaitan dengan masalah akhirat, ya kita harus lebih duluan. Subhanallah, seperti mengisi sop yang kosong. Kita nggak perlu kita monggo silakan, enggak. Kita berusaha untuk mengisi sop yang kosong terlebih dahulu. Karena ini masalah akhirat. Tapi kalau berkaitan dengan masalah dunia, makan, minum, kemudian ya berada di suatu tempat yang berkaitan dengan masalah misalnya duduk ya di kursi yang terdepan dan seterusnya berkaitan dengan dunia semua, kita dahulukan, tidak mengapa.
kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, ya kita tidak boleh mendulukan orang lain. Kemudian juga dari cerita ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, anjuran menutupi ya aib orang lain. Subhanallah. Dan juga kita katakan jangan sampai kita menjadi orang yang hobi gibah atau gosip. Subhanallah, kita hilangkan hal yang demikian. Kalau kita ingin menghilangkan gibah, gosip tersebut, lihat diri kita. Kita ini penuh kekurangan. Kita ini penuh dengan apa? Kekurangan. Subhanallah, kalau kita melihat diri kita, maka tidak bakalan kita menceritakan orang lain. Kemudian selanjutnya, yang paling penting dari cerita ini yang bisa kita dapatkan, selalu berhusnudzon kepada saudara muslim kita. Subhanallah. Ya, kita berusaha untuk selalu apa? Berhusnudzon, berbaik sangka dengan orang lain. Sebagaimana yang terjadi dengan keluarganya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan juga istrinya ya Ummu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anha. Ketika mensikapi kejadian ini, bagaimana mereka berdua itu berhusnudzon. Ya, bahwasannya menyangka bahwasannya mereka lebih baik, Ibunda Aisyah lebih baik, kemudian Safwan bin Mu'attal lebih baik, lebih bertakwa, tidak mungkin melakukan itu. Kita pun juga seperti itu. Ketika ada berita-berita yang sifatnya membicarakan tentang aib saudara kita, kita bilang, gak mungkin dia seperti itu. Saya tahu betul. Hari-harinya di masjid. Ya gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Kenapa Ustadz bilang begitu? Pak, maaf ya. Kalau ketemu dengan perempuan saja, dia gak pernah memplototin. Dia selalu matanya itu menundukkan pandangan. Bagaimana mungkin cerita ini ada seperti itu? Gak mungkin. Mustahil. Subhanallah. Itu untuk apa? Untuk menutupi agar jangan sampai fitnah itu apa? Tersebar. Menutup jalan tersebarnya fitnah. Dengan cerita-cerita kita seperti itu, dengan bersikap apa? Husnullah. Kemudian yang selanjutnya ilmu yang bisa kita dapatkan, terutama buat bapak-bapak, sunnah bersikap lemah lembut kepada pasangan kita, kepada istri kita. Apalagi kondisinya itu sedang membutuhkan kita. Dia mendapatkan musibah, seperti sakit. Bagaimana sikap Rasulullah SAW itu? Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu kalau aku sakit tambah lembut, tambah baik kepadaku. Subhanallah. Tapi ketika kejadian ini, kenapa ya Rasulullah bersikap ya seperti itu? Subhanallah, ternyata ada kejadian. Tapi aslinya Rasulullah itu kepada istri beliau apa? Sangat lembut. Apalagi kalau misalnya kondisinya apa? Sedang sakit. Tambah lembut lagi. Kosakata yang digunakan, kosakata yang betul-betul menyenangkan hati. 6. Subhanallah. Dan apabila ada sesuatu yang dapat menghalangi hubungannya dengan istri dan dengan istrinya dan lain sebagainya, maka suami mengurangi sikap lemah lembutnya dan sebagainya agar istrinya paham bahwa ada sesuatu yang terjadi sehingga si istri menanyakan penyebabnya, lalu ia dapat menjawabnya untuk menghilangkan apa sih menjadi sebab ini. Subhanallah. Tumben-tumbennya nih suamiku bersikap seperti ini, ada apa ya? Kemudian dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, ada apa ini? Kenapa engkau berubah sekarang ini? Subhanallah, kita ceritakan. Ada kejadian begini-begini. Apakah ini benar? Subhanallah. Itu untuk apa? Tabayunnya kita kepada siapa? Istri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan buat diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Tapi alangkah baiknya ya langsung saja ditanyakan kepada istri kita dengan kosakata yang baik. Ya, wahai istriku, tadi aku berjumpa dengan ini. Bahwasanya ada cerita yang tidak bagus tentang dirimu. Apakah benar kejadiannya seperti ini? Nah, kemudian istrinya kemudian menceritakan apa adanya. Itu tentu lebih baik. Yang jelas, bapak-bapak, kita berusaha kepada istri kita, kepada pasangan kita, harus bersikap lemah lembut. Subhanallah. Dan kita berusaha ya, harus lebih akrab kepada istri kita, ketimbang kepada teman-teman kita. Terkadang di antara kita ini banyak ya, sama orang lain dia bisa bersikap baik, berbuat baik, dan seterusnya. Tapi subhanallah kepada istrinya, susah banget untuk berbuat baik. Sampai-sampai ada cerita, berbuat baiknya itu cuma sekedar di awal kawin saja. Setelah kawin, subhanallah seadanya. Ucapan-ucapannya, pembicaraannya, ceritanya pun juga sekedarnya saja. Subhanallah, jangan sampai seperti itu. Saya ingin menceritakan. Subhanallah, berhubung bapak dan ibu adalah seorang dokter ya.
Ada seorang istri Bapak berkeluh kesah tentang keadaan suaminya. Kemudian suaminya tersebut kebetulan banget profesinya adalah sebagai seorang dokter. Ustadz, suamiku itu sangat sedikit waktunya untuk diriku. Sangat berbeda kalau dia bersama dengan pasiennya. Aku berharap aku ini dianugerahkan sakit oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga aku bisa menjadi pasien suamiku. Apakah sikapnya sama sebagaimana dia bersikap kepada pasien-pasien yang lainnya? Ataukah sama saja? Subhanallah. Ini tentunya bukan yang ada di sini. Saya menceritakan ini, jangan sampai ya Pak Dokter, kita ini lebih memperhatikan pasien kita ketimbang istri kita. Begitupun juga Ustadz. Ustadz jangan sampai lebih perhatian kepada, ya, anggaplah kita katakan murid-muridnya ketimbang istrinya sendiri. Sesibuk apapun kita, tetap yang lebih kita utamakan itu adalah keluarga kita. Istri kita dan anak-anak kita. Jangan sampai keluh kesahnya istri tadi, yang kebetulan banget, suaminya adalah seorang dokter, yang dimana karena kesibukan suaminya untuk mengurusi pasien tadi, sehingga tidak ada waktu untuk bersama istrinya, atau juga maaf, tidak ada kesempatan untuk ya bercanda ria dengan istrinya, atau bercakap-cakap yang berkaitan tentang hari-harinya. Sehingga membuat istrinya tersebut berharap dia bisa juga menjadi pasien suaminya. Subhanallah. Nah, ini penting bagi kita untuk membagi waktu kita. Ya, kita tentu bekerja, pasti itu adalah sesuatu kewajiban yang harus kita laksanakan sebaik mungkin. Tapi kebetulan kita punya istri, punya anak yang mereka pun juga punya hak. Punya hak dalam artian dalam masalah muamalah kita secara baik. Makanya Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian ini adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Dan aku ini, kata Rasulullah SAW, paling baik untuk istriku. Rasulullah SAW itu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika masuk ke rumah, melepaskan atribut ya tentang kesibukan beliau di luar. Beliau itu seorang pemimpin umat. Yang dipikirkan itu banyak sekali tentang negara ini, tentang dakwah dan seterusnya. Tapi ketika masuk ke rumah, beliau menjadi seorang suami yang baik dan menjadi seorang ayah yang baik. Dan beliau ketika masuk ke rumah tersebut, yang dimulai oleh beliau, bada abis siwak. Beliau mulai dengan bersiwak. Beliau tidak ingin ketika berbicara ada aroma yang tidak sedap, yang sehingga membuat istrinya tersebut terganggu dari aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut beliau. Subhanallah. Kemudian kata Ibunda Aisyah, sebelum tidur tersebut, Rasulullah itu selalu berbicara kepadaku. Artinya ngobrol. Ya. Haddasa ahlahu qabla ayyana. Ngobrol, bicara sebelum tidur. Gimana keadaan hari ini? Gimana anak-anak? Ya, subhanallah. Jangan sampai nanti kita sampai di rumah, mandi, bersih, makan, langsung tidur. Usahakan ada omongan, ada obrolan. Dan subhanallah, sikap lemah lembut tersebut diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi kondisi istri kita sedang sakit. Itu lebih kita utamakan lagi dan lebih kita perhatikan lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Termasuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahu a'lam bishawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Pak Dr. Budi. Tafadhal Iya. maskuran. Naam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, Pak Ustadz, Al Ustadz Azhar Khalid bin Syaf. Kira banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan pada sore hari ini tadi sangat menarik ya, tidak boleh gibah ya, selalu sayang pada istri, dan kita kalau bepergian ditemani oleh pasangan kita ya, tabayun dan banyak sekali. Dan saya yakin teman-teman di kajian Pogi Jaya sudah menyampaikan pertanyaannya ini. Eh, oh, ada satu pertanyaan. Oh, ada yang raise hand. Silakan, Putri. Silakan, Dr. Putri, untuk unmute mikrofon.
Silakan. Jazakallahu khairan Pak Prof Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa fi kulli 'am wa antum bi khairin. Naam. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya tentang surat An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Afwan Ustadz, apakah maksud ayat ini bahwa kalau kita menuduh seseorang dan itu tidak benar, kita pasti akan mendapatkan azab di dunia juga gitu ya Ustadz ya? Mohon penjelasan itu Ustadz. Yang kedua Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan tentang masalah wanita, bahwa wanita itu boleh punya keahlian dan lain-lain. Apakah boleh Ustadz kalau kita meniru seperti Nusaibah binti Ka'ab gitu Ustadz contohnya? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Putri. Silakan. Nah, isya'ah itu artinya gosip atau menyebarkan fitnah ya kepada seseorang yang tidak pernah melakukannya, sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dengan tuduhan yang sangat keji, menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Dan ancamannya tersebut luar biasa ya. Ancamannya tidak hanya sekedar di akhirat, tapi juga di dunia ini. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nur ya, ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Ya, artinya mereka ingin nih gosip ini tersebar seluruhnya. Subhanallah, suka gitu loh. Kalau orang itu bersedih. Subhanallah, kita tahu ada kejadian-kejadian ya, berkaitan dengan pemimpin kita, atau berkaitan dengan atasan kita, atau orang-orang dekat kita. Kita sangat tahu itu, cerita-cerita itu. Tapi terkadang di antara kita tersebut menyukai itu berita tersebar ya di kalangan kaum muslimin seluruhnya. Sehingga jadi bahan yang sangat luar biasa. Hati-hati yang seperti ini, mereka akan mendapatkan azab yang pedih ya, azabnya tersebut di dunia dan juga di akhirat kelak. Hati-hati dengan satu berita, jangan sampai kita tersebut ya suka untuk menyebarkan berita yang tidak layak saja. Kita katakan ceritanya benar mungkin, seperti itu teman kita itu. Tapi kalau kita sebarkan untuk menjatuhkan nama dia, itu pun dosa besar. Itu pun apa? Dosa besar. Hati-hati dengan yang demikian. Makanya oleh sebab itu, sikap kita sebagai seorang mukmin ya, ketika mendapatkan cerita-cerita yang tidak baik, maka dikatakan oleh para salafun saleh, sikap kita adalah al-mu'min yatlubu ma'adzira ikhwanihi. Seorang mukmin itu mencari alasan yang baik terhadap saudaranya. Tidak berlaku ya, kita katakan bagi orang mukmin yang memang gemar melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Kita tahu nih orang baik, soleh, Masya Allah, salat 5 waktu di masjid, berjamaah di masjid. Kemudian ada satu kesalahan yang pernah dia lakukan. Mungkin sengaja dia melakukan itu. Tahu-tahu kita langsung menyebarkannya kepada halayak umat. Maka orang seperti ini akan mendapatkan ancaman di dunia dan di akhirat. Beda dengan orang itu terkenal sebagai ahlul fisq. Sebagai orang yang memang ahli dalam masalah kefasikan dan dosa. Itu lain cerita kita katakan. Maka dikatakan tidak berlaku bagi mukmin yang dikenal gemar dengan kemaksiatan atau kefasikan. Adapun mukmin yang tidak dikenal dengan kemaksiatan dan kefasikan, maka haram dinodai kehormatannya dan haram bersuudzon kepadanya. Dan inilah hukum asal seorang mukmin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wanita boleh tidak bekerja, kita katakan boleh dengan 2 alasan dan 2 catatan. Yang pertama izin suaminya. Izin siapa? Suaminya. Makanya kalau misalnya ada seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian dia kebetulan sebagai seorang dokter, kemudian dia memberikan misalnya syarat
aku bisa menerima lamaranmu, syaratnya satu, aku diizinkan praktek. Ya, karena ilmuku adalah berkaitan dengan kedokteran. Jika laki-laki tersebut menerima syaratnya, bismillah. Dia tersebut apa? Kita katakan, ya, siap untuk menjadi pasangan kita. Subhanallah, jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian setelah menikah. Terutama kakak-kakak kita ini yang belum menikah, kalau dilamar oleh laki-laki, bilang dan terus terang, aku seorang dokter, pekerjaanku adalah sebagai seorang dokter, ya, ketika kita sudah menikah nanti apakah kamu masih mengizinkan aku untuk ya menjalankan pekerjaanku ini? Dan itu syaratku. Jika engkau mau menerima, ya kita berarti kita teruskan ke jenjang pernikahan. Jika kamu tidak menerima, ya berarti engkau silahkan cari perempuan yang lain. Yang kedua, syaratnya ya perempuan itu boleh kita katakan untuk bekerja jika pekerjaannya tersebut jauh daripada fitnah. Jauh daripada apa? Fitnah, kita katakan seperti itu. Artinya kita memang pekerjaan-pekerjaan yang memang dihalalkan sekaligus juga jauh daripada fitnah. Maka tidak mengapa yang demikian. Allahu alam bisa. Begitu kira-kira ya. Jazakallah Termasuk khairan, Ustaz. nah, barakallahu fiik. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Ummu Yasin berikutnya, silahkan. Ummu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, eh, Ustadz, terima kasih banyak yang telah disampaikan dan ini saya berharap bisa mendapatkan pencerahan dari masalah yang ada karena ada masalah di keluarga yang dimana apa namanya bapak memfitnah atau menuduh ibu melakukan sesuatu yang tidak baik seperti itu. Kemudian kita kita apa namanya musyawarah, kita pertemukan kejelasan seperti apa dan apa yang diprasangkakan itu kita cari bukti-buktinya dan sudah terbukti ternyata yang diprasangkakan itu tidak sesuai seperti itu Ustaz. Kemudian sampai semua bukti sudah disampaikan tidak sesuai, namun dia tetap apa yakin dengan prasangkanya itu. Sampai kita pertemukan dengan ahlul Quran apa namanya dan mengisahkan kisah ini juga gitu dan beliau sampaikan supaya suaminya itu percaya ya udah ibunya untuk bersumpah atas nama Allah gitu dan ibu bersedia untuk bersumpah atas nama Allah itu pun Allah. sampai berkali-kali gitu sampai diulang maksudnya sampai ditekankan lagi bahwa tidak melakukan seperti itu kemudian beliau tetap tidak Maksudnya percaya masalah juga li'an ya? gimana Ustaz? Saling melaknati enggak? Sampai enggak? Gimana tuh maksudnya Jadi saling artinya sumpahnya itu sampai jika aku memang melakukan itu aku akan siap dikutuk dan dilaknat sama Allah, begitu. Iya, iya, iya betul. Iya, Subhanallah. iya. Dan Ini apa namanya beliau beliau belum saya pikir beliau kan fakir ilmu gitu. Dia nggak tahu arti sumpahnya itu berdampak apa. Tapi apa ustadznya sudah sampaikan bahwa ini tuh resikonya besar gitu. Kamu bakal kalau misalnya memang istri kamu tidak melakukan, kamu yang akan kena laknat gitu kan. Tapi beliau tidak tegar, maksudnya tetap tegar gitu. Maksudnya it's okay gitu. Dia ngerasa di diri dia tuh benar gitu. Seperti itu. Kemudian ya, ya. aku merinding sampai merinding. Maksudnya sampai Ya ini berbahaya terus ya. Artinya nanti ujung-ujungnya ini nggak boleh lagi disatukan pasangan ini. astagfirullah. Karena li'an itu merupakan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya bahwa ia telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain. Ataupun sang suami enggan mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya sebagai anak kandungnya. Suami melakukan sumpah sebanyak 4 kali. Lalu yang kelimanya dia tegaskan lagi bahwa jika suami berdusta maka laknat Allah akan menimpanya. Kemudian sang istri menolak sumpah itu dengan bersumpah 4 kali pula. Dan yang kelima bersedia menerima laknat Allah kepadanya jika suami itu benar sumpahnya. Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina lalu istrinya mendustakan hal itu, maka suami dijatuhi hukuman had, kecuali jika suami bisa mendatangkan bukti atau saksi atau mereka saling meli'an. Meli'an itu saling melaknati tadi dengan cara ya teknis seperti itu tadi. Dan yang seperti ini ada dalam surah An-Nur juga. Surah ke-24 ayat 6 sampai 9. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Nabi SAW dengan Syarik bin Sahma. Lalu Nabi SAW bersabda,
engkau datangkan ya syahid atau saksi, atau kamu akan dihukum cambuk. Kata dia, wahai Rasulullah, apabila seorang di antara kita melihat seorang laki-laki berada di atas istrinya, apakah kita harus pergi mencari saksi ya Rasulullah? Karena Hilal bin Umayyah ini merasa yakin istrinya melakukan itu. Nabi SAW tetap bersabda, coba engkau datangkan saksi. Kalau kamu tidak mendatangkan saksi, kamu dicambuk, ya. Kemudian Hilal berkata, demi Allah yang mengutusmu, wahai Rasulullah, dengan kebenaran. Sesungguhnya aku jujur. Sesungguhnya Allah akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari cambukan ini. Nah, turunlah firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 6 sampai ayat 9. Seperti itu. Nah, dan beberapa hukum yang berkaitan dengan li'an, apabila suami istri saling melaknati, maka diterapkanlah hukum berikut ini. Yang pertama, perceraian. Perceraian, gak main-main ini. Bilang sama ayahnya, hati-hati. Si Ustadz tadi nggak ngomong, Bu. Nanti sebab dia Enggak, melakukan li'an tadi itu. Perceraian, nggak enggak bisa Ustaz. lagi disatukan. Sepasang, kata sahabat dalam hadis Abdullah bin Umar, sepasang suami istri dari kalangan Ansar saling melaknat atau li'an di hadapan Rasulullah. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Tidak bisa disatukan lagi. Yang kedua, pengharaman selama-lamanya. Itu ayah, itu ibu ya, atau itu laki-laki, itu perempuan, tidak bisa lagi untuk bersatu lagi. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad. Kata Sahal bin Sa'ad telah ditetapkan oleh As-Sunnah untuk kedua orang yang saling melaknat tadi atau li'an, agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu kembali selamanya. Kalau disatukan, maaf, gak bisa lagi. Pasti perasaannya akan kamu berzina, kamu berzina. Begitupun sebaliknya, si perempuan juga tidak bakal bisa hormat lagi dengan laki-laki tadi, karena menuduh dengan tuduhan yang na'udzubillah tadi. Yang ketiga, ya, konsekuensi daripada li'an tadi yang ibu ceritakan, istri yang dituduh berzina berhak atas mahar dan nafkah yang telah diberikan. Seperti itu. Yang keempat, anak yang dinisbatkan kepada istri yang dili'an tadi, ya, jadi dinisbatkan kepada istrinya. Ada juga yang mengatakan kepada siapa orangnya yang melakukan itu. Tapi berhubung dia menolak, misalnya kalau terjadi ya, bahwasanya istrinya itu hamil karena bukan dari dia, misalnya tuduhannya dari yang lain. Nah, itu nanti ada pembahasan yang lain lah. Tapi yang paling penting, Bu, hati-hati. Ini kan ketidakpahaman orang tua ya tentang hukum li'an tadi. Karena konsekuensi daripada li'an tersebut itu bercerai selama-lamanya, tidak bisa disatukan lagi. Makanya Ibu, maaf banget. Ya, kalau misalnya dalam masalah memutuskan sesuatu itu, tolong tanyakan yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Ya, Ustadz juga hati-hati. Kalau nggak tahu jawabannya, jangan langsung memutuskan. Bilang konsekuensinya ini, dan seterusnya. Begitu kira-kira. Nah, ini saya sih nggak tahu ya, si bapak ini masih berharap untuk kembali dengan istrinya atau tidak. Tapi kalau melihat dari cerita ibu tadi, ya, sepertinya si suami tadi nggak mau kembali kepada mantan istrinya ini yang dia tuduh apa? Berzina tadi. Begitu kira-kira Ummu Yasin. Allahu a'lam bishawab. Izin Iya. Ustadz. Bismillah. Silakan. Ini kondisi yang saat ini ya Ustadz udah berjalan 2 tahun, mungkin sekitar 2 tahun. Itu malah sebaliknya Ustadz, dia semakin rapet banget Ustadz. Jadi kayak nggak mau pergi dari perempuannya Ustadz. Berarti dia tersebut Jadi kenapa kemarin itu? Sampai menuduh begitu? saya kurang paham Ustadz. Bahkan Nah, dia keluar rumah aja tuh mudah-mudahan nggak ya, boleh mudah-mudahan atas ya diri dia. ketidakpahaman Gitu. tadi ya, ketidakpahaman tadi itu mudah-mudahan keduanya dimaafkan oleh Allah Jalla wa Ala. Karena ini berbahaya. Jadi Ya Ustadz. kalau berkaitan dengan tuduh menuduh tadi itu harus cari ustadz yang mengerti dan paham tentang masalah fikihnya. Ini masalah li'an sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Begitu kira-kira Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ketidakpahaman, mudah-mudahan suaminya tersebut ya bisa dapat apa? Kita katakan maaf, tetap seperti itu sampai nanti meninggal dunia. Mudah-mudahan dia tersebut ya betul-betul minta maaf dengan istrinya tadi yang dia tuduh dengan tuduhan yang tidak layak dan tidak pantas tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik. gitu Ibu ya. Baik, jazakallah khair. Kasih nasihat Pak ayah Ustadz. kasih nasihat ayah bundanya ya. Jangan mudah untuk Ustadz, izin menuduh tuduhan yang tidak boleh pantas ya, seperti itu. Nah,
Boleh Terakhir, Ibu. konsultasi Ustaz langsung nggak ya Ustaz? Boleh Nanti di-share insya nomor Allah, Bu, ya. handphonenya? Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa ya. Nanti maaf, Pak, kalau Ya, fake ya. terima Kita kasih kembalikan banyak kepada Pak Ustaz. Dokter. Silakan Pak Dokter. Prof, Ya, silakan Prof. baik Nah, Pak Ustadz nih karena sudah jam 17.30, nah, ya saya kita mintakan penutup nih dari Pak Ustadz ya, sebelum kita akhiri kajian ini. ada 3 poin yang sangat penting ya. Yang pertama, hati-hati ketika menerima berita, apalagi tentang kehormatan seorang muslim. Meskipun itu sudah tersebar di mana-mana. Apalagi di zaman sekarang ini ya, subhanallah, baik di televisi, radio, internet, dan seterusnya. Kita berusaha untuk menjaga lisan kita juga menjaga hati kita. Kita beranggap, udahlah, itu urusan orang lain. Yang kedua, insya Allah dia tidak seperti itu. Yang kedua, kalau kita kenal dengan orang tersebut, kita berusaha untuk husnuzan, berbaik sangka kepada dia. Dan kita yakini dia lebih baik daripada kita. Yang ketiga, ya, yang paling penting, apalagi ini berkaitan dengan orang dekat kita, jaga lisan, jaga hati. Jangan sampai kita mudah untuk memberikan tuduhan kepada orang yang dekat dengan kita tersebut. Seperti itu. Intinya kepada kaum muslimin seluruhnya, 3 hal tadi hendaknya kita jalankan. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga pikiran dan hati kita, tidak Amin. mudah suudzon kepada orang lain, selalu berbaik sangka kepada saudara sama muslim, dan semoga hati dan pikiran kita selalu dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita pikirkan, ya, selalu yang baik-baik saja. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari dosa suudzon atau dosa berburuk sangka, termasuk juga dosa fitnah. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga kita dari berbagai macam keburukan dan fitnah. Semoga Allah Jalla Jalaluh selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita Amin. selalu mudah untuk menjalankan kebaikan dan mudah untuk meninggalkan keburukan atau perbuatan dosa. Sangat mudah untuk meninggalkan perbuatan dosa berkat hidayah dan petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Barakallahu fikum. Pak Dokter, Profesor Budi, jazakallah khairan. Bapak dan Ibu juga semuanya. Semoga Allah Jalla Jalaluh selalu membimbing kita dan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Amin. kembalikan kepada Pak Dokter. Nah, monggo silakan Pak Baik. Dokter. Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Al-Ustadz Azhar Khalif bin Stef. Kira sangat banyak pelajaran yang kita petik pada sore hari ini dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, ikhwan wa akhwat fillah, peserta kajian Powijaya. Saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, tapi berhubung terbatasnya waktu, insya Allah kita bisa bertemu kembali pada kajian mendatang dengan Al-Ustadz Azhar Khalid bin Stef, ya Pak Ustadz, insya Allah. Dan kita tutup bersama-sama kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. izin pamit. Makasih banyak Pak Dokter Prof. semua. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair Terima kasih Ustadz, semuanya. Profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.